Nepal dikenal sebagai negeri di atas awan, karena posisinya yang terletak di kawasan pegunungan Himalaya, dengan sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan tinggi, termasuk Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Keindahan alam dan udara yang segar menjadikan Nepal begitu istimewa, memberi kesan seolah-olah negara ini berada di atas awan, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Pemandangan yang memukau ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan petualang yang ingin merasakan keajaiban alam. Selain keindahan alamnya, Nepal juga terkenal dengan keberagaman tradisi unik yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi Dewi Kumari, yang menjadikan seorang gadis muda sebagai inkarnasi Dewi Durga. Dewi Kumari dipilih melalui seleksi yang sangat ketat, di mana hanya gadis dengan kriteria tertentu yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi Dewi hidup. Selama masa jabatannya, Dewi Kumari tinggal di Istana Kumari di Kathmandu dan menjalani kehidupan yang sangat terhormat, meskipun hanya untuk waktu yang terbatas. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Nepal dan menjadi simbol spiritual yang mendalam bagi agama Hindu yang dominan di negara ini. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Nepal, seperti letak geografi, tradisi, budaya, keindahan alam, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Nepal terletak di Asia Selatan, berbatasan langsung dengan Cina di sebelah utara dan India di sebelah selatan. Negara ini memiliki posisi yang sangat strategis di pegunungan Himalaya, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan lanskap pegunungan paling spektakuler di dunia. Hampir seluruh wilayah Nepal berada di ketinggian, dengan sebagian besar daerahnya merupakan pegunungan yang menjulang, termasuk puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest. Luas wilayah negara ini tidak terlalu besar, sekitar 147.500 km persegi. Nepal terhampar sepanjang 800 km dari timur ke barat dan lebar sekitar 200 km dari utara ke selatan. Meskipun kecil, Nepal menawarkan keanekaragaman alam yang sangat luar biasa, mulai dari dataran rendah di bagian selatan yang merupakan kawasan terumbu subtropis, hingga puncak-puncak Himalaya yang terletak di bagian utara negara ini. Letak geografis ini membuat Nepal sangat unik, dengan iklim yang bervariasi, mulai dari tropis di bagian selatan hingga iklim subarktik di kawasan pegunungan. Nepal memiliki jumlah populasi sekitar 31 juta jiwa, berdasarkan perkiraan tahun 2025. Meskipun tergolong negara kecil, Nepal memiliki keberagaman etnis yang sangat besar. Keberagaman ini tercermin dalam lebih dari 120 kelompok etnis yang ada di negara ini, yang mencerminkan keragaman budaya dan bahasa yang sangat kaya. Kelompok etnis terbesar di Nepal adalah kelompok Chetri, yang mencakup sekitar 16% dari total populasi. Diikuti oleh Brahman, yang juga sekitar 12% dari populasi. Selain itu, ada kelompok etnis Magar, Tharu, dan Tamang yang masing-masing memiliki persentase yang signifikan dalam komposisi etnis Nepal. Dalam hal bahasa, meskipun bahasa Nepal adalah bahasa resmi, banyak kelompok etnis yang berbicara dalam bahasa ibu mereka, seperti Maithili, Bhojpuri, Tharu, dan banyak bahasa etnis lainnya. Keberagaman etnis ini membuat Nepal menjadi negara yang sangat heterogen, dengan setiap kelompok memiliki tradisi, budaya, dan keyakinan yang unik. Mayoritas penduduk Nepal menganut agama Hindu, yang menjadi agama dominan di negara ini. Sekitar 81% dari total populasi Nepal mengikuti agama Hindu. Agama ini memiliki pengaruh besar terhadap budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Nepal. Banyak festival, upacara, dan ritus keagamaan diadakan sepanjang tahun, yang berfokus pada pemujaan terhadap berbagai dewa dan dewi dalam panteon Hindu. Candi-candi Hindu yang tersebar di seluruh Nepal, termasuk Pashupatinath di Kathmandu, menjadi pusat keagamaan yang sangat dihormati oleh umat Hindu. Selain Hindu, agama Buddha juga memiliki pengikut yang signifikan di Nepal, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Lumbini, merupakan tempat kelahiran Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha.
Meskipun umat Buddha tidak sebanyak umat Hindu, agama ini tetap memiliki pengaruh kuat, terutama dalam hal filosofi kehidupan dan praktik meditasi yang banyak diikuti oleh masyarakat Nepal. Buddha juga diakui sebagai bagian dari warisan spiritual dan budaya yang sangat penting di Nepal. Kehidupan sehari-hari di Nepal sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, dan agama. Di kota-kota besar seperti Kathmandu, kehidupan terasa sibuk dengan aktivitas pasar yang ramai, jalan-jalan yang penuh dengan orang, kendaraan, dan pedagang yang menawarkan berbagai barang, mulai dari makanan hingga barang keagamaan. Masyarakat di sini terbiasa berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya, baik itu dengan berbicara di pasar atau berpartisipasi dalam berbagai acara keagamaan dan sosial. Bagi sebagian besar orang Nepal, kehidupan sehari-hari juga sangat terkait dengan tradisi keagamaan. Di banyak rumah, waktu doa pagi dan sore adalah bagian penting dari rutinitas harian. Di kota-kota besar, kamu akan sering melihat orang-orang pergi ke kuil-kuil Hindu atau Buddha untuk berdoa dan melakukan upacara kecil. Hal ini juga berlaku untuk perayaan-perayaan besar yang melibatkan seluruh keluarga dan komunitas, seperti Festival Dashain dan Tihar yang meriah. Di luar kota, kehidupan masyarakat Nepal cenderung lebih sederhana dan lebih dekat dengan alam. Penduduk desa banyak yang bekerja di pertanian, menanam padi, gandum, dan berbagai sayuran. Kehidupan di desa masih sangat bergantung pada tradisi dan kegiatan komunitas. Keseharian mereka biasanya melibatkan pekerjaan fisik di ladang, menjaga ternak, atau membuat kerajinan tangan. Meskipun teknologi semakin berkembang, sebagian besar kehidupan di pedesaan tetap terhubung dengan cara hidup tradisional yang telah berlangsung selama berabad-abad. Nepal menjadi tujuan utama bagi para pendaki dan wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan alam pegunungan, terutama bagi mereka yang ingin menaklukkan Gunung Everest. Keberadaan Himalaya yang menjulang tinggi menjadikan Nepal sebagai pusat trekking dunia, dengan berbagai jalur yang menantang dan pemandangan alam yang menakjubkan. Salah satu jalur trekking paling terkenal adalah Everest Base Camp, yang menarik ribuan pendaki dan petualang setiap tahun. Meskipun tidak semua pendaki berusaha mencapai puncak Everest, banyak yang memilih untuk melakukan trekking hingga ke camp dasar, di mana mereka bisa merasakan kedekatan dengan puncak tertinggi di dunia. Selain Everest, Nepal juga memiliki berbagai jalur trekking lainnya yang tidak kalah menarik, seperti Annapurna Circuit dan Langtang Valley. Jalur-jalur ini menawarkan pengalaman mendalam tentang alam Himalaya, dengan pemandangan puncak-puncak salju, lembah hijau, dan desa-desa tradisional yang tersebar di sepanjang rute. Trekking di Nepal tidak hanya soal tantangan fisik, tetapi juga kesempatan untuk menyaksikan keberagaman budaya yang ada di wilayah pegunungan, di mana penduduk lokal hidup dengan cara yang sangat bergantung pada alam sekitar. Bagi para pendaki, Nepal adalah tempat yang menyediakan akses langsung ke gunung-gunung tertinggi di dunia. Nepal juga memiliki berbagai fasilitas dan pendukung lokal yang membantu para pendaki mempersiapkan perjalanan mereka, seperti pemandu, porter, dan peralatan yang dibutuhkan. Dengan segala keindahannya, Nepal tetap menjadi destinasi utama bagi siapa saja yang ingin merasakan petualangan di pegunungan Himalaya. Ibu kota Nepal adalah Kathmandu, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Terletak di lembah Kathmandu, kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan merupakan pusat politik, budaya, dan ekonomi Nepal. Sebagai ibu kota, Kathmandu memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan pemerintahan negara, dengan sebagian besar kantor pemerintah, lembaga internasional, dan kedutaan asing berlokasi di sini. Kota ini juga menjadi titik awal bagi banyak pendaki yang ingin menjelajahi Himalaya atau melakukan perjalanan menuju Everest Base Camp. Kathmandu adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Di dalamnya terdapat banyak situs keagamaan dan arsitektur bersejarah, seperti Pashupatinath, Swayambhunath, dan Durbar Square, yang merupakan pusat kehidupan kerajaan pada masa lalu. Kota ini juga dikenal dengan kehidupan jalanannya yang sibuk, pasar yang ramai, serta campuran budaya dan tradisi yang mewarnai kehidupan sehari-hari penduduknya. Meskipun Kathmandu adalah kota yang berkembang pesat, infrastruktur dan fasilitas di sini masih dalam tahap pengembangan.
kemacetan lalu lintas sering terjadi, dan banyak bagian kota yang masih mempertahankan nuansa tradisional dengan bangunan-bangunan kuno. Namun, di sisi lain, kota ini juga menjadi pusat pariwisata yang sangat populer, dengan wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menikmati keindahan alam dan budaya yang ditawarkan. Di ibu kota Kathmandu, juga terdapat tradisi Dewi Kumari, merupakan salah satu tradisi paling unik dan penting di Nepal, yang melibatkan pemilihan seorang gadis muda sebagai inkarnasi Dewi Durga. Dewi Kumari dianggap sebagai manifestasi hidup dari Dewi Hindu yang sangat dihormati, dan dipercaya membawa berkah serta keberuntungan bagi seluruh Nepal. Gadis yang dipilih untuk menjadi Dewi Kumari dipilih melalui seleksi yang sangat ketat berdasarkan kriteria fisik dan spiritual yang sangat khusus. Proses seleksi ini dikenal dengan nama Kumari Gar, dan dilakukan dengan sangat hati-hati oleh sekelompok biksu dan tetua agama. Setelah terpilih, Dewi Kumari tinggal di Istana Kumari yang terletak di pusat Kathmandu. Selama masa jabatannya, ia tidak hanya dihormati sebagai dewi, tetapi juga menjalani kehidupan yang sangat khusus. Ia tidak diperbolehkan keluar dari istana kecuali untuk acara-acara tertentu, dan harus menjalani kehidupan yang terisolasi dari dunia luar. Dewi Kumari tidak boleh bersentuhan dengan darah atau memiliki sikap yang mengarah pada hal-hal yang dianggap tidak suci. Biasanya, masa jabatan Dewi Kumari berlangsung hingga gadis tersebut mengalami pubertas, dan setelah itu, ia digantikan dengan gadis baru. Selama masa jabatannya, Dewi Kumari akan menghadiri berbagai upacara keagamaan maupun sosial, dan masyarakat akan datang untuk mendapatkan berkah darinya. Meskipun tradisi ini sangat dihormati, kehidupan Dewi Kumari seringkali dibayangi oleh beban tanggung jawab spiritual yang berat. Setelah selesai menjabat, Dewi Kumari kembali hidup seperti gadis biasa dan menjalani kehidupan yang lebih bebas. Sejarah Nepal. Sejarah Nepal dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nepal mulai dikenal sebagai tempat penting dalam sejarah agama Buddha, dengan Lumbini sebagai tempat kelahiran Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha. Lumbini, yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO, menjadi simbol penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Selain itu, selama periode ini, pengaruh agama Hindu juga sudah mulai berkembang di wilayah Nepal, dengan banyak kerajaan yang menganut Hindu sebagai agama utama mereka. Pada abad ke-7, Nepal menjadi pusat dari kerajaan-kerajaan kuno yang sangat berpengaruh, seperti kerajaan Lichavi yang memerintah Kathmandu Valley. Kerajaan ini dikenal dengan kemajuan dalam bidang seni, arsitektur, dan agama, serta memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir. Pada masa ini, Kathmandu berkembang menjadi pusat budaya dan perdagangan yang penting, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam sejarah Nepal. Pada abad ke-12 hingga ke-18, berdirinya Kerajaan Malla merupakan masa kejayaan Nepal, di mana Kathmandu Valley berkembang menjadi pusat seni, arsitektur, dan budaya. Kerajaan Malla memerintah dengan sangat kuat, membagi wilayah Kathmandu, Bhaktapur, dan Patan menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing, namun juga saling berpengaruh dalam hal seni dan pembangunan. Pada masa ini, banyak candi, stupa, dan bangunan penting lainnya yang dibangun, yang hingga kini menjadi warisan budaya yang sangat dihargai di Nepal. Namun, meskipun wilayah ini berkembang pesat dalam aspek budaya dan spiritual, kerajaan-kerajaan Malla juga mengalami ketegangan internal dan konflik antar wilayah. Keadaan ini berakhir ketika Prithvi Narayan Shah, pendiri dinasti Shah, berhasil menyatukan Nepal pada 1768 setelah menaklukkan wilayah-wilayah Malla, menandai dimulainya era baru dalam sejarah Nepal di bawah pemerintahan dinasti Shah. Pada 1768, Prithvi Narayan Shah, raja dari kerajaan Gorha, berhasil menyatukan berbagai kerajaan kecil di Nepal yang sebelumnya terpecah-pecah, termasuk kerajaan di Kathmandu Valley. Dengan keberhasilan ini, Nepal menjadi negara yang terpusat di bawah dinasti Shah, dan Kathmandu dipilih sebagai ibu kota negara. Selama masa pemerintahannya, Nepal mulai mengembangkan identitas sebagai negara yang terpisah dari pengaruh luar. Namun, pada 1816,
Nepal terlibat dalam perang Anglo-Nepal dengan Inggris yang berakhir dengan Traktat Sugauli. Dalam perjanjian ini, Nepal terpaksa menyerahkan sebagian besar wilayahnya, termasuk daerah yang sekarang menjadi bagian dari India. Meskipun Nepal tetap mempertahankan kemerdekaannya, pengaruh Inggris semakin besar, terutama dalam urusan luar negeri dan perdagangan. Selanjutnya, pada 1846, Jang Bahadur Rana, seorang Perdana Menteri Nepal, melakukan revolusi Kot dan merebut kekuasaan, menjadikan keluarga Rana sebagai penguasa de facto Nepal, sementara raja-raja Shah hanya memiliki kekuasaan simbolis. Pada 1951, setelah protes besar yang dipimpin oleh partai-partai politik dan gerakan sosial, keluarga Rana akhirnya digulingkan dan monarki Shah kembali berkuasa, meskipun dengan perubahan besar dalam struktur pemerintahan. Nepal mulai beralih ke sistem politik yang lebih terbuka dengan adanya konstitusi yang memberikan lebih banyak kebebasan politik. Pada tahun 1990, Nepal mengalami transisi sistem pemerintahan dengan revolusi rakyat Nepal, Jana Andolan, yang memaksa Raja Birendra untuk mengakhiri sistem monarki absolut dan mengadopsi sistem monarki konstitusional. Meskipun ini membawa perubahan politik, ketidakpuasan dengan sistem yang ada menyebabkan ketegangan, terutama dengan kelompok Maoist yang menuntut perubahan lebih jauh. Pada tahun 1996, Perang Saudara Nepal dimulai antara pemerintah dan Maoist yang dipimpin oleh Partai Komunis Nepal. Konflik ini berlangsung selama lebih dari 1 dekade dan menyebabkan lebih dari 13.000 kematian, dengan para pemberontak berjuang untuk menggulingkan monarki dan mendirikan pemerintahan komunis. Perang tersebut berakhir pada tahun 2006 setelah kedua belah pihak setuju untuk gencatan senjata. Kesepakatan ini mengarah pada peralihan besar dalam sistem pemerintahan Nepal, dengan menghapuskan monarki dan menggantinya dengan sistem republik. Pada tahun 2008, Nepal resmi menjadi republik setelah lebih dari 200 tahun pemerintahan monarki Shah. Proses transisi ini juga melibatkan perubahan konstitusi yang mengarah pada pendirian negara yang lebih demokratis dan inklusif, meskipun tantangan politik tetap ada, terutama terkait dengan ketegangan antara berbagai partai dan kelompok etnis. Pada periode 2008 hingga sekarang, setelah Nepal menghapus sistem monarki dan mengadopsi konstitusi baru pada 2015 yang menjadikan negara ini republik parlementer. Konstitusi tersebut memberikan hak dasar bagi warganya dan menegaskan komitmen Nepal terhadap pluralisme dan inklusivitas. Meskipun negara ini telah beralih ke sistem republik, Nepal menghadapi tantangan politik internal, termasuk ketegangan antara partai-partai politik utama, serta dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Namun, Nepal terus berupaya membangun infrastruktur dan memperkuat hubungan internasional, terutama dengan negara-negara besar seperti India dan China. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Nepal, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Nepal. 1. Selama ribuan tahun, masyarakat pegunungan di Nepal bagian tengah telah mempraktikkan tradisi memanen madu dari tebing-tebing yang terjal di kaki pegunungan Himalaya. Tradisi ini bukan hanya bagian dari kebiasaan sehari-hari mereka, tetapi juga menjadi sumber pendapatan penting bagi komunitas ini. Masyarakat pegunungan memanen madu dari sarang lebah liar yang berada di ketinggian, seringkali di tebing yang hampir tidak dapat dijangkau, menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan tradisional. Untuk mencapai sarang lebah, mereka hanya mengandalkan tali, tangga, dan keranjang bambu. Para pemanen madu ini biasanya akan memanjat tebing dengan alat perlindungan yang sangat minim, melawan bahaya serangan lebah dan kondisi medan yang ekstrim. Proses panen ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan terampil, karena mereka harus memanen madu tanpa merusak sarang atau mengganggu populasi lebah yang ada. Madu yang dihasilkan sering dijadikan bahan konsumsi sehari-hari atau dijual sebagai komoditas bernilai tinggi. 2. Nepal tidak merayakan hari kemerdekaan karena negara ini tidak pernah diduduki oleh negara lain. Meskipun terletak di antara India dan China, Nepal berhasil mempertahankan kedaulatannya sepanjang sejarah. Meskipun mengalami berbagai konflik dan perjanjian internasional, Nepal tidak pernah dijajah, sehingga tidak ada momen pembebasan dari penjajahan yang perlu dirayakan. Sebagai gantinya,
Perayaan di Nepal lebih fokus pada festival keagamaan dan tradisi budaya. 3. Bendera nasional Nepal adalah satu-satunya bendera di dunia yang berbentuk segitiga. Bendera ini dibuat pada tahun 1928 dan memiliki dua panji segitiga yang saling terhubung dengan garis tepi biru yang mengelilinginya. Desain bendera ini memiliki makna simbolis yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual Nepal. Panji atas berisi gambar matahari, sementara panji bawah menggambarkan bulan. Keduanya melambangkan keabadian dan kekuatan Nepal. Bendera ini unik karena tidak mengikuti bentuk persegi panjang seperti bendera kebanyakan negara lainnya, menjadikannya simbol identitas negara yang khas. 4. Di Nepal, sapi dipuja sebagai hewan suci, mirip dengan di India. Dalam kepercayaan Hindu, tubuh sapi dianggap melambangkan 330 juta dewa dan dewi, yang menjadikannya simbol spiritual yang sangat dihormati. Sebagai bagian dari tradisi agama, sapi diperlakukan dengan penuh penghormatan dan sering terlihat bebas berkeliaran di jalanan tanpa gangguan. Membunuh sapi di negara ini, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dianggap sebagai pelanggaran berat di Nepal dan dapat dikenakan hukuman penjara hingga 12 tahun. Perlindungan terhadap sapi mencerminkan betapa dalamnya pengaruh agama Hindu terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Nepal. 5. Di timur laut Nepal, terdapat sebuah biara kecil mengklaim menyimpan kulit kepala manusia salju atau yang biasa disebut Yeti, berusia sekitar 300 tahun. Meskipun kulit kepala tersebut belum pernah lolos pemeriksaan atau verifikasi ilmiah secara langsung, legenda tentang keberadaan Yeti tetap hidup di kalangan penduduk setempat. Masyarakat di sekitar biara tersebut mempercayai cerita ini sebagai bagian dari warisan budaya mereka, meskipun bukti yang ada tidak dapat membuktikan klaim tersebut secara objektif. Kepercayaan terhadap Yeti terus berkembang, menjadi bagian dari mitos dan tradisi yang kuat di Nepal. 6. Gunung Everest dianggap sebagai salah satu tempat suci yang paling penting di Nepal. Masyarakat Nepal menyebutnya Dewi Ibu Bumi, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap kekuatan alam yang dimilikinya. Bagi mereka, Everest lebih dari sekadar puncak tertinggi di dunia. Gunung ini adalah simbol spiritual yang menyatukan kekuatan alam dan keagamaan. Suku Sherpa, yang merupakan kelompok etnis yang tinggal di sekitar Everest, menyebut gunung ini sebagai Komolangma, yang berarti Ibu Dunia. 7. Suku Sherpa di Himalaya dikenal sebagai satu-satunya kelompok yang dapat mendaki Gunung Everest tanpa menggunakan oksigen tambahan. Kemampuan ini berasal dari adaptasi fisik yang telah berkembang selama beberapa generasi. Tinggal di ketinggian tinggi dengan udara tipis membuat tubuh mereka menghasilkan lebih banyak hemoglobin, yang memungkinkan darah mengangkut oksigen lebih efisien meskipun kadar oksigen di udara sangat rendah. Adaptasi ini memberi mereka keuntungan biologis dalam menghadapi tantangan mendaki di ketinggian ekstrim. Suku Sherpa juga telah menjadi bagian penting dari ekspedisi Everest. Banyak di antaranya yang berperan sebagai pemandu dan pendukung bagi para pendaki internasional. 8. Pada tahun 2019, Kathmandu dinobatkan sebagai kota terbaik di Asia Selatan dan menduduki peringkat kelima dunia dalam daftar Best in Travel 2019. Kota ini dipilih karena berhasil bangkit pasca gempa bumi besar pada 2015 dengan suasana yang lebih tenang dan ramah bagi wisatawan. Langkah-langkah seperti pelarangan kendaraan bermotor di pusat kota bersejarah dan pengurangan kebisingan turut meningkatkan kenyamanan pengunjung. Kathmandu juga menjadi tuan rumah South Asian Games pada Desember 2019, menandai momentum penting dalam kebangkitan pariwisata dan citra internasional kota tersebut. 9. Di ibu kota Kathmandu, meskipun merupakan kota yang ramai, kota ini tidak memiliki lampu lalu lintas di sebagian besar persimpangan jalan. Sebagai gantinya, lalu lintas diatur dengan cara yang unik, mengandalkan kombinasi klakson, isyarat tangan, dan sistem tak tertulis yang mengharuskan pengemudi saling memberi dan menerima jalan. Para pengemudi di Kathmandu sangat bergantung pada komunikasi nonverbal, seperti memberi isyarat tangan untuk menunjukkan niat mereka, serta menggunakan klakson sebagai tanda untuk memberitahu kendaraan lain. Sistem ini mungkin tampak kacau bagi orang luar, namun
Masyarakat lokal terbiasa dengan cara ini dan biasanya berjalan lancar meskipun tanpa regulasi yang ketat. 10. Di beberapa komunitas di Nepal, khususnya di kalangan masyarakat Newar, wanita biasanya menindik hidung mereka sejak usia muda sebagai bagian dari tradisi budaya. Proses ini bukan hanya sekadar aksesoris, tetapi memiliki makna sosial yang dalam. Cincin hidung yang dikenakan, yang dikenal sebagai puli, menjadi simbol status perkawinan. Biasanya, puli dipakai oleh wanita yang sudah menikah dan menjadi tanda pengenal bahwa mereka telah memasuki tahap kehidupan berkeluarga. Tradisi ini menunjukkan pentingnya simbolisme dalam budaya Newar, di mana puli tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai penanda sosial yang mencerminkan status dan peran wanita dalam masyarakat. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Nepal. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.